Inilah yang kenapa kita diperintahkan membaca alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita punya alat di pembersih yang luar biasa. Rajanya istighfar adalah kalimat la ilaha. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan adab seorang salik kepada Allah gak minta apa-apa kecuali maghfirah. Kenapa? Kalau maghfirah sudah dikasih, udah dah ngikut semuanya, ngintil semuanya, ngintil. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang dia tidak sangka. Maka kata Abah, sudah tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Udah punya senjata, udah punya cara, tinggal diamalkan. Sebelum subuh sudah duduk di atas sejadah. Habis sholat subuh sampai isyraq, kemudian isyraq baru menyebar. Kerja apa aja. Yang penting ada ikhtiarnya. Hasilnya bagaimana jangan jadi pikiran. Kata Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum li nafsik. Istirahatkan pikiranmu. Mikir yang belum datang, belum terjadi. Jadi ketika kita setelah sholat gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oleh guru kita dihantarkan ke hadapan kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ketika kita sholat, setelah sholat melaksanakan dzikir itu, kita setiap pada sholat diantar oleh guru agung, diusulkan oleh guru agung ke hadapan kanjeng Nabi Muhammad, melakukan pengakuan dosa, mohon kepada Nabi Muhammad agar diampunkan dosa. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ikut guru. Siapa orang yang mau ketika tidur dia baca selawat, maka kata Nabi Khidir dia tidak akan meninggal dunia sebelum berjumpa dengan baginda Rasulullah. Imma yakzotan, imma manaman, baik secara sadar ataupun dalam keadaan tidur. Ibu-ibu kalau tidur lebih banyak baca selawat atau nonton YouTube? Gak apa nonton YouTube tapi hati kita udah punya amal tuh, ya Allah. Baik. Tertidurlah Utbah. Dalam tidurnya berjumpa dengan baginda Rasul. Kata Rasulullah, hai Utbah, sampaikan salamku kepada orang Badui. Katakan kepadanya dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dosanya sudah diampuni. Artinya berbagai tafsir menyatakan ayat ini, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka, berlaku ketika hidupnya Rasul wa ba'da wafatihi, dan setelah wafatnya Rasul. Kemudian timbul lagi pertanyaan, apakah ini hanya berlaku kepada Rasulullah saja? Apakah kalau kita berdosa hanya berlaku kepada Rasulullah? Kalau begitu kasihan kita semua nih, harus ke Madinah. Apakah ayat ini hanya berlaku kepada orang Arab? Ternyata Ibnul Ajibah, dia punya kitab Iqazul Himam, Sarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab Iqazul Himam ini hadiah, pernah Abah Anom menghadiahkan kepada Abah Aos. Dikasih kitab, nggak ngomong apa-apa, tandain yang penting. Abah kan murid cerdas, dia tahu maksudnya emang kasih, tapi
Perintah, baca, pahami, sampaikan kepada ikhwan. Dibaca dari awal sampai akhir. Karya Ibnul Ajibah. Kata Abah dalam ceritanya, disuruh nyatet yang penting-penting. Ternyata setiap baris itu penting semua. Ibnu Ajibah juga punya tafsir namanya Bahrul Madid. Dalam tafsir itu beliau mengatakan domir ka dalam Al-Quran, wa iza sa'a laka. Semua domir ka bukan hanya khusus kepada baginda Rasulullah, tapi berlaku kepada warisul kamil, pewaris Rasulullah. Siapa warisul kamil? Ahli silsilah. Maka ini yang luar biasa. Inilah yang kenapa kita diperintahkan membaca alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita punya alat, tadi dikatakan oleh Kiai Andi, pembersih yang luar biasa. Rajanya istighfar. Mohon maaf, nggak salah. Sebagian saudara-saudara kita mengatakan sayyidul istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika ila akhirih. Tidak, kita tidak menyalahkan itu. Tapi yang diajarkan oleh guru agung kita, oleh ahli silsilah, rajanya istighfar adalah kalimat la ilaha berdasarkan hadis Nabi, iza jaa qailul la ilaha illallah biqurabil ardi zunuban la ghafarallah. Kalaulah orang yang membaca la ilaha illallah datang kepada Allah dengan dosa yang memenuhi dunia, itu dosa apa itu? Dunia penuh. Dosa apa itu? Nggak tahu dosa apa tuh. Masya Allah. Membaca la ilaha illallah dengan benar. Yang bagaimana? Yang ini. Yang ada talqinnya, yang ada gerakannya. Kenapa sih gerakan-gerakan para sahabat Nabi? Inna kana ashabur Rasulillah iza zakarullaha tamayalu yaminan wasimalan. Bahwasanya para sahabat Nabi kalau zikir dia goyang ke kanan, goyang ke kiri. Nggak sembarangan deh. Bukan maunya guru agung kita, bukan maunya abah sepuh, tapi maunya baginda Rasulullah. Siapa orang yang datang kepada Allah dengan dosa yang begitu banyak diampunkan, maka inilah sayyidul istighfar. Ditambah lagi robitoh yang kuat antara kita dengan guru agung kita. Bahasanya minta ampun kepada Allah, dan biar guru agung kita juga mintain ampun. Ustadz, emang makfirah sih apa sih fadilahnya? Kalau Allah kasih makfirah, ini luar biasa loh. Maka dalam Al-Quran dikatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Maka inilah yang diajarkan oleh guru agung kita. Sebelum subuh sudah di atas sejadah zikir la ilaha. Apa kata Allah? Ini kata Allah. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Orang yang beristighfar yursilis samaa alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan yang begitu lebat. Ayat ini sama dengan wa allaw istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqo. Air yang banyak. Maksudnya apa? Makna hujan ini rahmat, berkah. Berkah. Tangan jadi berkah, mulut jadi berkah. Orang yang dekat dengan kita jadi berkah.
Yumditkum bi amwali wa banin. Ini janjinya Allah. Allah jadikan, Allah luaskan, Allah jembarkan hartanya, Allah jaga anak-anaknya, Allah perbanyak anaknya. Lihat, maghfirah. Hadis Rasulullah, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang selalu beristighfar, maka niatkan. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Adabus Suluk. Beliau mengatakan adab seorang salik kepada Allah gak minta apa-apa kecuali maghfirah. Maghfirah. Kenapa? Kalau maghfirah sudah dikasih, udah dah, ngikut semuanya, ngintil semuanya, ngintil. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang dia tidak sangka. Maka kata Abah, sudah tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Udah punya senjata, udah punya cara, tinggal diamalkan. Sebelum subuh sudah duduk di atas sejadah. Habis sholat subuh sampai isyraq, kemudian isyraq baru bekerja. Kerja apa aja. Yang penting ada ikhtiarnya. Hasilnya bagaimana jangan jadi pikiran. Kata Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum li nafsik. Istirahatkan pikiranmu, mikir yang banyak-banyak. Bahkan jangan mikir yang belum datang, belum terjadi. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabal masyayikh jami silsilah tariqah qadirina kasabani masyayikh Wilu segeragung pengasaba al-fatihah. Ya kena beri ya kena sayin syaitan zakin syaitan bilan amin. Yang mulia para wakil kaki Nabi khusus yang telah menyampaikan ilmu Allah bekal lahi usianya karomah guru agung pengasaba al-fatihah. Karena pengurus Madrasah Rodoh Ar-Madani khusus pemangku manakib keluarga besar Pak Haji Muhammad Sunarto dan Abu Al-Top, nyambung dengan apa yang disampaikan pembicara terdahulu tentang hakikat istighfar, hakikat ikhtiar kita memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana disampaikan bahwa sayyidul istighfar kita adalah la ilaha illallah. Tapi tujuan kita memohon ampunan itu tujuan akhirnya kan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa prosedur kita mendapat ampunan Allah itu prosedurnya kita mesti datang kepada orang yang satu di masanya. Pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabat kalau ingin diampuni dosa datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ja'uka itu datang, bukan hanya datang, tapi datang minta talqin gitu. Kalau terjemahannya gitu kita harus sudah sepakat bahwa ja'uka di sini memohon ampunan itu prosedur pertama adalah mengambil talqin. Dengan talqin, siapapun yang mengambil talqin dia seperti dilahirkan kembali. Dilahirkan yang kedua kali oleh pada masa Nabi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan setiap masa dari mulai sila 3, 4, 5, 6 sampai 38. Dan ketika kita dilahirkan kembali ke dunia ini, dilahirkan kembali dari dunia ke alam bako itu, kita seperti bayi lagi, bersih.
Ketika seorang melakukan talqin, seluruh dosa yang telah dilakukannya sepanjang hidupnya bersih lagi seperti bayi. Itu. Jadi talqin adalah datang kepada seorang guru suci yang memiliki peran ilahiyah, fungsi keilahian, yaitu untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Maka akhirnya kemudian diinstalkan alat kesucian jiwa, la ilaha illallah. Nah, cuman ada perasaan perbuatan dosa. Kalau masih misalnya main slot, judi slot gitu ya, dikir kan. Tapi besoknya main slot lagi, dikir gitu. Nah, itu belum turun ampunan itu untuk urusan judi slotnya. Ya. Dan banyak lagi perbuatan. Kita kan banyak ya. Jenis-jenis dosa itu bagi setiap manusia beda-beda gitu. Kalau ingin tahu dosa besar tertentu diampuni, dia udah berhenti. Tapi itu tadi Pangeran mengasih syarat. Syaratnya itu dikirnya mesti banyak. Syarat, ilat, wasilah. Dan karena la ilaha illallah fungsinya pertama membersihkan. Nanti ketika talqin pertama kali, jauka pertama itu dibersihkan seperti bayi lagi. Dengan dikir banyak, dia menghentikan, berhenti. Lalu selanjutnya adalah memproteksi, membersihkan, menghentikan, memproteksi dia, melindungi dia dari perbuatan dosa. Makanya ya terus jauka di sini untuk yang pertama tentu saja kepada Syekh Mursyid untuk mendapatkan ajaran amalan kesucian jiwa, karena satu dikir la ilaha illallah memberikan 4000 dosa besar. Dan kata Musa, kita itu ketika dikir, ketika mengucapkan ilah hadrati Nabil Mustafa, ilah hadrati itu kita oleh Syekh Mursyid kita dijaukakan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ilah hadrati, ilah itu sampai kata. Ilah hadrati. Jadi ketika kita setelah sholat gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh guru kita dihantarkan ke hadapan kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ketika kita sholat, setelah sholat melaksanakan dzikir itu, kita setiap pada sholat diantar oleh guru agung, diusulkan oleh guru agung ke hadapan kanjeng Nabi Muhammad, melakukan pengakuan dosa, mohon kepada Nabi Muhammad agar diampunkan dosa. Jadi fungsinya itu fungsi kenabian dan kerasulan itu kita dengan mendapatkan talqin dan satu set amalan kesucian itu kita setelah sholat dikir di hadapan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang jadi dan ketika dihadap sudah ilahi darati lalu astagfirullahal ghafurur rahim, harus salawat ilahi langsung jadi di depan kanjeng Nabi Muhammad SAW kita mengucap sayyidul istighfar la ilaha illallah. Tuh. Jadi dengan dzikir yang banyak pasti kita selain disucikan, diberhentikan, dihentikan perbuatannya dan bahkan diproteksi. Kesannya yang diproteksi kata pengasahabat itu kalau untuk kanjeng Nabi ada maksum, untuk para wali Allah ada mahfud, tapi barangnya itu juga gitu. Jadi kalau maksum itu terjaga dari perbuatan dosa, mahfud juga sama itu juga. Cuman istilahnya aja yang beda. Tapi seorang wali Allah dengan mengamalkan dzikir Sultan Aulia, yaitu Sultan Zikir, kita punya amalan yang paling paten, alat laundry dosa besar. Ya paling hina, ya paling malas, murid paling malas 165 itu kan 3 kali ya setelah sholat. Kali setelah sholat berapa? Kali 5. 3 kali 5 berapa? 15 kali 4000 dosa. Ya, anggaplah yang paling malas gitu ya. Makanya tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur gitu ya. Dan dengan cara banyak dzikir gitu, ya kerasalah kerasa sendiri. Yang dulu susah pokoknya. Jadi kalau gini, kalau kita beberapa jenis dosa tertentu belum bisa berhenti, artinya belum turun maghfirah, berarti dzikirnya belum banyak.
Karena kadang sering kenapa ya saya ini bikin dosa lagi ya. Utamanya yang agak serius ya. Level dosanya. Yang seperti sekarang apa? Yaitu di masa sekarang ngagibah gitu. Ibu-ibu tuh gara ngobrol kita. Gibah gitu ya, membenci netizen tangan gitu kan. Ya, itu dosa besar itu. Nah, kalau kita kok saya kayaknya nggak berhenti nih membenci, iri, dengki itu kok saya nggak berhenti. Berarti dikirnya belum banyak, karena syaratnya berhenti lalu dilindungi. Ya, kalau udah dilindungi berarti kita sudah jadi wali jadi tuh. Asal jangan ngaku ya. Jadi seorang aulia itu terjaga gitu. Mau bohong tuh ya level pertama ketika tadinya tukang bohong nih ya. Bohong dengan dikir banyak gitu. Masih bohong tapi bohong. Ngurangin, mau bohong nggak jadi. Mau ngomongin orang nggak jadi gitu. Itu udah bagus. Jadi kalau masih kita melakukan perbuatan dosa, pertama dikirnya belum banyak, yang kedua jelas-jelas belum turun ampunan Allah itu. Nah, kalau ingin turun ampunan Allah, syarat banyakin dikir jahat, banyakin pengakuan dosa, banyakin datang mengucap Sayyidul Istighfar di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad pasti ya. Ini bukan katanya dia dulu sebelum ikut Pak Sahabat, waduh udah segala macam Sultanul Iblis juga pernah diikuti gitu ya. Gitu. Hanya dengan ini paten. Tapi juga harus hati-hati kalau sudah makin kesini makin jago iblis itu menggodanya itu. Setannya itu berupa malaikat kesini. Tidak lagi yang you can see, setannya itu berjilbab gitu. Aduh, udah lah ya. Jadi dulu ya. Ampun. Ya, jadi kita berguru kepada para sahabat, dikasih amalan alat laundry besar, dan kita sederhana dikasih tahunya. Magfirah kita berhenti. Kalau berkahi semuanya segalanya selamanya. Istiqomah mengamankan melestarikan ajaran amalan kesucian jiwa. Tekir marsulah berkah hormat guru aku bersama Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.